Dikawitan panginten Bapak Ibunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Siap Bapak Ibunya? Semangat Bapak Ibu di sore hari. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu pemateri, Ibu Wifi, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru rumpun bahasa, rumpun umum, dan rumpun PAI. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam rangka sosialisasi budaya positif yang ada di SMA Bina Muda. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan mudah-mudahan berkahnya sampai kepada kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu guru, pada hari ini Jumat 26 Agustus 2022 pukul 12 kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi budaya positif, ya, yang mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan di SMA kita tercinta, SMA Bina Muda. Untuk selanjutnya langsung saja mungkin untuk mengefektifkan waktu, saya akan berikan kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Widi, maka waktu dan tempat kami persilakan. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk dapat hadir di tempat ini. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Widi Astuti, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Bandung. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Civitas Akademika SMA Bina Muda Cicalengka yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi saya untuk memberikan pengalaman baik saya dari modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Dengan berdirinya saya di depan ini bukan berarti saya ingin menggurui Bapak Ibu yang jauh lebih hebat daripada saya, yang pengalamannya jauh lebih daripada saya. Saya bersyukur sekali berada di tengah-tengah SMA Bina Muda ini, dan saya berterima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu guru saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu, atas jasa Bapak Ibu saya berada di tempat ini. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan materi mengenai budaya positif, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, supaya kita mengikuti pembahasan materinya atau berbagi pengalaman baiknya dengan suasana yang happy begitu. Ini ice breakingnya menguji daya ingat begitu. Oke. Untuk clue-nya, ini ditebak-tebak saja ya Bapak Ibu. Untuk clue pertama, dia adalah seorang komedian terkenal. belum, sabar. Dia adalah salah satu anggota dari sebuah grup komedian terkenal. Dia terkenal dengan film dongkrak antik. Kasino. Siapakah dia? Coba yang bisa acungkan tangannya. Warung kopi. Ya, siapa Ibu? Ya, ada Roma, ada Kasino, ada Indro. Pilih salah satunya saja Ibu. Kasino. Oh, belum tepat. Ah, Belum tepat.
Kira-kira? Dono. Ya benar, jawabannya adalah Dono. Adiana Bu Haji, kamu adik Haji. Untuk clue yang kedua, dia adalah seorang aktor Hollywood. Banyak film action yang dibintanginya. Dia merupakan aktor utama dalam film Rusawar 1, 2, dan 3. Angga. Dia berasal dari negeri Cina. Cendol. Ya benar, tepat sekali Bu Yusti. Dia adalah Jackie Chan. Wih, Ci pintar ya. Oh, orang haur kubur teh. Jadi ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, clue-nya, dia adalah seorang sastrawan. Ada. Ada sastra. Dia terkenal di angkatan 45. Ada di sekolah. Selanjutnya, dia terkenal dengan puisi aku. Iya, tepat sekali Pak Tarik. Siapakah dia? Dia adalah Hairil Anwar. Pertanyaan selanjutnya untuk clue-nya, dia adalah seorang ilmuwan terkenal dunia. Dia lahir di Skotlandia. Dia merupakan orang pertama kali menemukan telepon. Siapakah dia? Ya, gampang ya. Dia adalah Alexander Graham Bell. Mirip gitu. Oke, selanjutnya dia adalah seorang pencipta lagu. Gampang kok. Dia merupakan seorang pahlawan. Dialah yang pertama kali menciptakan lagu Indonesia Raya. Siapakah dia? Waduh, Supratman. Ya, Supratman. Selanjutnya, merupakan salah satu tempat bersejarah di Indonesia. Digunakan sebagai tempat konferensi tingkat internasional yang diikuti 29 negara. Sekarang menjadi museum. Asia Afrika. Ini adalah sebuah Asia Afrika. Selanjutnya, merupakan salah satu tempat wisata. Panganan. Terkenal dengan airnya yang berwarna hijau, terletak di Pangandaran. Situmang. Ya, keren-keren. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Bu Haji ya peserta terfavorit Bu Haji. Ya, salam dan bahagia Bapak Ibu. Pada hari ini saya ingin berbagi praktik baik mengenai budaya positif. Aduh, deg-degan sekali sebenarnya disaksikan oleh Bapak Ibu guru saya. Sama Bu, saya juga deg-degan. Ini ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan pemantik? Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Jadi Bapak Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setujunya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Cum yang setuju. Masuk. Setuju. Oke, boleh minta alasannya mengapa Bapak Ibu memilih setuju? Padahal dapat jangan disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Pak? Ya, setuju ya. Supaya satu, pembinaan terhadap anak, pendidik supaya anak itu berkarakter disiplin dari berbagai aspek ya, tidak kesiangan, sholat disiplin, tidak terlambat datang ke sekolah gitu ya. Sangat disiplin sekali, sangat setuju sekali supaya menghasilkan anak yang disiplin, kesananya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Terima kasih Pak Daud. Jawabannya luar biasa hebat sekali. Untuk Bapak Ibu yang tidak menjawab, yang menjawab tidak setuju,
Coba Ibu, mengapa? Saya mau tahu dulu alasannya mengapa tidak setuju. Kalau untuk saya, tidak semua hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kadang ada anak yang tidak harus dihukum dengan cara dibawa buruk, tidak selalu dihukum itu anak akan menjadi disiplin. Jadi saya tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih Bu NB. Boleh menambahkan? Boleh. Bela pada saya. Cek. Oh ini Ya seperti yang tadi sudah dikemukakan oleh kombes saya tercinta pada Udia. Karena hukuman itu kan ada hukuman yang mendidik dan hukuman yang tidak mendidik. Yang namanya hukuman jangan kita analogikan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dapat menyakiti jiwa, kan tidak. Hukuman di sana kita analogikan sebagai suatu hukuman yang positif. Contoh anak terlambat, kamu dihukum kenapa? Sholat duha dulu jam 2 rakaat. Itu hukuman tapi sifatnya positif. Betul Pak Denny? Betul. Nah, jadi konotasi hukuman di sini mindset kita dirubah. Jangan menganalogikan hukuman itu sebagai sesuatu yang negatif, jahat gitu ya. Tapi kita bukan buat hukuman ini menjadi menyenangkan, edukatif, dan timbul dengan hukuman itu suatu kalau jadi ada ganjaran kalau misalnya dalam Konsekuensi. Kenapa? Konsekuensi itu berarti sebuah ganjaran. Kalian terlambat, Pak, aduh kudu sholat duha. Dia sholat duha, ganjarannya untuk siapa? Untuk dia sendiri. Nah, di sini kita mindset kita dirubah dulu ya. Jangan menganalogikan hukuman itu sebagai sesuatu yang negatif. Terima kasih. Hidup pada silakan yang mau membela Ibu Nur silakan. Ini bukan pengadilan. Terima kasih Pak Yana. Selanjutnya pertanyaan pemantik yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan bagi anak. Cuma yang setuju Bapak Ibu. Pak Denny. paling Baik, saya minta alasannya juga mengapa Bapak menyebutkan setuju. ini Siapa yang bilang hukumannya itu hal positif itu pasti baik, bisa mendisiplinkan, bisa menjadi biasa. namanya speaker pada kan Terima kasih Bapak Dadan. Selanjutnya ada tidak yang menyebutkan kalau hukuman positif ini tidak memberikan dampak dalam mendisiplinkan atau dalam meningkatkan kedisiplinan anak. Yang tidak setujunya ada tidak? Pak Denny Setuju semuanya? Baiklah, saya lanjutkan ke pertanyaan pemantik yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Setuju? Setuju semuanya. Baiklah, nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya ya Bapak Ibu. Sabar dulu. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya ini juga ada kegiatan pemantik Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu untuk berpasang-pasangan. Sudah. bagus ini berpasang saya Mau Pak Edi saya tahu kemarin ada korban. siapa kemarin kamu apa korban Dia sama Pak Denny, Bu. Oh, jangan, Bu, jangan. Oh, sama Denny. Ya, baik. Untuk tugasnya, orang pertama menggenggam kepalan tangannya, menggenggam tangannya di kepala dan digenggam. Selanjutnya bayangkan untuk orang pertama, bayangkan jika di dalam kepalan tengah tangan Bapak Ibu ini adalah ada sesuatu hal yang sangat-sangat berharga untuk kehidupan Bapak Ibu.
Saking berharganya, Bapak Ibu tidak akan melepaskannya. Segala daya upaya, segala tenaga Bapak Ibu curahkan untuk menggenggam terus kepalan tangan itu. Dan selanjutnya untuk tugas orang kedua adalah untuk membuka kepalan tangan itu. Dibuka, mangga. Sedemikian caranya dihalalkan, cara apapun juga. Saya berikan waktu 30 detik saja Bapak Ibu. Ya, bangga Bapak Ibu boleh menggelitik-gelitiknya atau boleh merayu. Boleh. Segala cara saja Bapak Ibu. Orang kedua boleh membuka kepalan tangan itu dengan berbagai cara. Aduh, ya kita sedang berada di permainan coba buka lah. Wajib ada orang, kami mah dilamut gerak. Babi. Oh, cepat. Yo, sabi 100.000 wajib. Buratna, hadir. Sudah Bapak Ibu? Bagaimana, apa yang terjadi? Bisa tidak kepalan tangan itu dibuka? Bisa. Mengapa Bapak bisa membuka kepalan tangan itu? Apa alasannya? Kan saya sudah memberikan stimulus nih kepada Bapak. Ini adalah suatu yang sangat berharga untuk kehidupan Bapak. Berarti tidak berharga. Berarti tidak berharga ya? Dibuang begitu saja. Kalau saya sulit Bu, Pak Daud tangannya besar. Baik, ada yang belum terbuka tangannya? Ada berapa orang? Satu pasangan saja. Kenapa? Tidak bisa dibuka Ibu? Tidak berani. Kenapa Ibu? Bu NB, kenapa tidak membuka kepala tangannya? Karena ada sesuatu yang berharga. Iya, betul. Iya. Iya benar Bu. Oke. Untuk selanjutnya berarti sesungguhnya pada kegiatan Ayo Buka itu yang mengontrol atau yang mengendalikan tangan kita untuk membuka dan menutup kepalan tangan itu, kontrolnya ada di mana? Ada di dalam diri sendiri ya. Orang lain tidak berhak untuk mengontrol kehidupan kita. Benar tidak Bapak Ibu? Benar. Iya, selanjutnya nih. Di sini saya akan memberikan ada sedikit miskonsepsi nih mengenai makna kontrol. Seringkali kita menyebutkan kalau ilusi ini adalah teori kontrol, padahal tidak demikian, salah besar Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, manakala di sini guru bertindak sebagai teacher center. Teacher center di sini guru mengendalikan sepenuhnya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh muridnya. Misalnya, ketika ada murid yang terlambat, ada yang murid yang kesiangan, oleh gurunya dihukum membersihkan kamar mandi. Padahal di sini murid sendiri tidak merasa nyaman, tetapi karena sebuah kebutuhan, akhirnya murid ya sudahlah, legowo saja, mengikuti saja, begitu. Di sini ada perasaan ketidaknyamanan yang dilakukan oleh seorang muridnya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini jelas sangat bohong sekali. Karena dengan kritikan biasanya dapat menjadikan trauma kepada muridnya. Ketika kita mengkritik murid, sesungguhnya kita ini mengarahkan murid kita ke karakter yang gagal. Murid kita nantinya bakal termenung, bakal merasa terbuli, dan murid sendiri merasa
belajar untuk membenci akan dirinya sendiri. Begitu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif nih yang tadi ya, yang di pertanyaan pemantik tadi, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini tidak juga Bapak Ibu, karena ketika kita memberikan sebuah hukuman kepada anak, yang jelas hukuman itu taruh saja ketika anak terlambat, saya memberikan hukuman itu disuruh untuk membaca buku. Membaca buku misalnya sampai 5 halaman, membaca novel lah. Membaca novel sampai 5 halaman. Di sini padahal bagus kegiatannya, positif. Membuat anak untuk gemar akan membaca. Tetapi ketika anak tidak melakukan kesalahan, anak membaca novel, anak merasa dirinya sedang dihukum. Dan di sini juga ada rasa anak ini merasa, oke, saya akan berbuat, akan membaca novel manakala saya dihukum oleh ibu gurunya. Ketika anak tidak dihukum, apa yang terjadi? Anak malas untuk membaca buku. Begitu. Terus selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini sudah ya tadi. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini berkaitan dengan teori tabula rasa, di mana seorang anak itu bagaikan kertas yang kosong. Orang dewasa dengan PD-nya bisa mencoret-coret dengan tanggung jawab, bisa mencoret-coret kertas kosong itu. Padahal tidak demikian, karena di dalam diri seorang anak telah diselipkan potensi, bakat, dan minat anak. Dan tugas kita sebagai seorang pendidik, bukan pengajar ya Bapak Ibu, tapi pendidik atau pengajar? Pendidik, ya. Tugas seorang pendidik adalah untuk menuntun akan potensi, akan bakat, akan minat yang telah tertanam di dalam diri seorang anak. Kita bukan penentu akan masa depan anak. Kita hanya penuntun saja. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya jelas. Yang memiliki kontrol akan diri kita, ya kita sendiri. Kita yang berhak akan diri kita sendiri. Selanjutnya di sini ada stimulus respon. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan untuk di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jelas di sini untuk stimulus respon sendiri, kita berpandangan sama tentang orang lain. Untuk teori kontrol, setiap orang pasti berbeda-beda. Untuk yang keduanya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Iya, jadi jika ada anak yang melanggar, jangan langsung kita menghukum anak, tetapi tanya dulu, apa tujuan anak melakukan hal tersebut. Jangan sekonyong-konyongnya kita, oke, kamu salah, kamu langsung hukum, lari 5 keliling di lapangan, tanpa kita tahu terlebih dahulu, tanpa kita mengidentifikasi terlebih dahulu sebenarnya anak ini kenapa melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya. Ini untuk di stimulus respon. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain tidak berhak. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon dan untuk di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Untuk teori kontrol
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi untuk teori kontrol, nanti kita ini akan diberi sebuah pilihan-pilihan yang akan menyamankan antara anak dan gurunya sendiri. Selanjutnya di sini ada stimulus respon, model berpikir menang kalah, sedangkan untuk teori kontrol model berpikir menang-menang atau win-win solution. Selanjutnya ini disiplin positif. Untuk disiplin positif teori kontrol atau teori pilihan ini dicanangkan oleh Dr. William Glasser. Ada 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Kecil ya. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya dari teori kontrol ini akan menciptakan sebuah makna kedisiplinan. Dari semuanya ini akan mewujudkan sebuah teori motivasi. Teori motivasi ini ada 3. Teori motivasi manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Untuk menghindari hukuman maksudnya begini, Bapak Ibu kira-kira datang rapat, alasannya apa? Takut dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, kalau untuk menghindari hukuman ini itu. Jadi ketika kita datang rapat tapi alasan kita ini adalah takut akan dihukum atau dimarahi oleh kepala sekolah, takut dibagikan sama kepala sekolah. Selanjutnya untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalannya. Ketika kita datang rapat biasanya ada uang duduk mungkin ya, ada uang duduk. Nah, teori untuk mendapatkan imbalan ini kita lebih untuk mendapatkan uang duduk itu. Ini muncul dari motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Dan selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Misalnya saya datang rapat ya karena tugas dan kewajiban saya sebagai seorang pendidik. Nah itu, ini adalah makna intrinsik. Dan untuk makna intrinsik sendiri atau motivasi intrinsik sendiri, biasanya ini motivasinya tidak berasal dari kesadaran diri sendiri. Dan ini mengarahkan ke dampak yang positif juga. Selanjutnya dari teori motivasi memunculkan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Ketika kita menemukan sebuah permasalahan, alangkah lebih baiknya kita membuat solusinya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini ada 3, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan, menayangkan keyakinan. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Selanjutnya penguasaan. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Saya tanya Bapak Ibu, apakah makna dari disiplin? Makna dari disiplin atau pengertian dari disiplin? Menegakkan disiplin Pak Yandris. Boleh Pak. Menurut saya tidak salah senior. Disiplin. Ya. Disiplin adalah sebuah kebiasaan untuk mengarah ke hal yang bagus. Baik, terima kasih. Ada lagi makna dari disiplin. Pak Tarik. Senior silakan. Junior. Makna dari disiplin. Pak Tarik. Belajar menjadi yang lebih baik. Belajar menjadi yang lebih baik. Oke, terima kasih Ibu Pina. Selanjutnya, makna dari disiplin ada lagi tidak? Patuh. Ada. Patuh. Ada nilai-nilai. Patuh, taat. Ya. Terima kasih Bapak. Nih, makna dari disiplin.
waktunya belajar. Selanjutnya makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Selanjutnya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kadang-kadang kita mengetahui makna disiplin ini sebagai suatu ketidaknyamanan. Disiplin itu berhubungan dengan hukuman, padahal jelas salah. Harusnya belajar ya. Iya. Dan ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah akan dirinya sendiri. Itulah merdeka. Ketika sebuah negara merdeka, justru di sana kedisiplinanlah yang diutamakan. Dan merdeka belajar juga bukan berarti kita bebas dari segala rupa tuntutan. Tetap kita merdeka ini hanya tidak terlepas dari perintah, kan, tetapi juga kita cakap membuat perintah sendiri. Kita cakap untuk mengontrol diri kita sendiri. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen pada tahun 1998. Jadi ketika motivasi intrinsik bersemayam di dalam diri kita, ini nilai-nilai kebajikan akan tumbuh dengan sendirinya. Begitu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Selanjutnya di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 3. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Ketika kita menghadiri sebuah acara karena ada iming-iming takut dihukum, begitu. Ini biasanya adanya dorongan dari motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi kita melakukan sesuatu ini karena kita ingin diberi penghargaan. Sama ini juga termasuk ke dalam motivasi eksternal. Yang ketiganya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa yang bila saya melakukannya. Nah, ini bersumber dari kesadaran sendiri. Ini adalah motivasi internal, biasanya tujuannya disiplin positif. Begitu. Disiplin positif. Ya, jadi misalnya nih, kan sekarang banyak ya webinar. Pemerintah sudah dengan mudahnya membuat webinar untuk kegiatan-kegiatan BIMTEK yang ada di SIM PKB. Dan biasanya kita ini diiming-imingi oleh apa mengikuti BIMTEK tersebut? Sertifikatnya ya.
sertifikatnya lumayan untuk kenaikan pangkat, untuk kenaikan golongan, atau untuk nanti jika PPG. Abdi mah yang pintar. Pinter, alhamdulillah. Kami hoyong pinter mah, kita berarti motivasinya motivasi intrinsik. Iya, Bapak hebat sekali, luar biasa. Bapak saya pintar. Jadi seragam tuh kayak kepala sekolah. Iya. Ya, Bapak luar biasa ya. Semangatnya masih menggelora sekali. Guru bahasa Arab. Jiwa muda, Bu, jiwa muda. Bapak saya. Ya, saya saja malu Bapak melihat ya, Bapak saya saja yang masih muda masih terkesan males-malesan untuk mengikuti bimtek dari pemerintah itu, Pak. Selanjutnya, Baca cakep. ya Bapak Ibu, sekarang itu adakan lagi untuk guru penggerak angkatan sekian ya. Bagaimana Bapak Ibu? Enggak. Karena maju sendiri ini tidak asik, maju bersama lebih bermanfaat sepertinya Bapak Ibu. Begitu. Bapak ini sama Bapak ini guru. Ada yang sana istrinya 2 anak. Kita tergerak dan menggerakkan. Gerak-gerak. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Ini mengenai restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah-masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di teori restitusi ini kita mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu dan murid juga diajak untuk menemukan solusinya. Murid diarahkan untuk kita apa coba kesalahannya. Selanjutnya murid juga diajak kira-kira yang bagus, yang baik untuk penanganan kesalahan kamu apa ya, begitu. Jadi bisa memunculkan sebuah karakter untuk murid sendiri. Karakternya apa? Karakternya itu ketika murid merasa percaya diri, menjadikan pribadi yang baru. Selanjutnya di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan. Ketika ada kesalahan ditebus dengan hukuman, itu salah besar. Namun restitusi adalah belajar dari kesalahan. Ya, itu belajar dari kesalahan. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Selanjutnya ada tawaran. Restitusi ini adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan sebuah tawaran, tidak memaksa, langsung dihukum, tidak. Tetapi ditawarkan dulu. Selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, lebih berkaca, muhasabah diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak ini digiring, coba ini kesalahan kamu itu apa? Begitu. Disadarkan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lebih pada penguatan karakternya, bukan tindakan kita terhadap hukuman-hukuman yang diberikan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa coba Bapak Ibu? Mengapa sih harus
keyakinan tidak peraturan? Ada yang tahu? Cuma terserah yang membuat. Saya membuat. Bu Haji Nur apa? Bu Haji Nur. Mangga apa? Senior. Mangga kapayon. Mengapa tidak peraturan saja? Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Oh, ya kan harus yakin dulu. Oh, naon Ya. Kalau tidak yakin, Betul. peraturan. Ya. Ini ya, kalau peraturan itu biasanya muncul ketika kita itu merasa salah langsung. Aturannya seperti ini, tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, begitu kan? Aturan biasanya dibuat oleh sepihak saja, tetapi keyakinan itu bersumber dari sebuah kesepakatan. Dari kesepakatan muncullah sebuah keyakinan. Keyakinannya apa? Kesadaran. Ada cerita sedikit Bapak Ibu, tadi siang saya mengajar di kelas B. Sebelumnya saya ini membuat kesepakatan kelas dulu terlebih dahulunya. Begitu awal pembelajaran saya membuat kesepakatan kelas. Salah satunya ketika pembelajaran gawai tidak dimainkan. Tahu gawai? Gawai berduri. Ya, gawai tidak dimainkan. Terus saya mencoba untuk menerapkan teori restitusi ini. Apakah saya berhasil atau tidak? Saya mencoba perlahan-lahan. Saya tidak langsung menegur Bapak Ibu, tapi saya pelan-pelan mengidentifikasi. Masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita jalani atau yang sudah kita sepakati? Alhamdulillah, murid itu langsung, iya Bu, tidak boleh bermain gawai pada saat pembelajaran. Kira-kira solusi yang tepat atas permasalahan atau sanksi yang tepat atas permasalahan itu apa? Dengan kesadarannya, murid-murid itu langsung menyimpan gawainya di atas meja saya. Dan itu pun bukan oleh satu orang siswa saja yang melakukannya. Itu oleh seluruh siswa. Bu, saya sadar, tadi saya bermain HP ketika diskusi kelompok. Jadi saya mau menyimpan HP saya saja di sini. Jadi sudah muncul ternyata keyakinan kelas yang bersumber dari kesepakatan dulu, kesadaran, barulah keyakinan. Oh, ternyata di sini anak sudah mengerti. Begitu sudah tumbuh motivasi intrinsiknya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa coba? Kalau jatuh kan kepala tidak terbentur. Iya, kalau jatuh kepala tidak terbentur. Lalu apa lagi? Kenapa ketika kita mengendarai motor kita harus menggunakan helm? Tidak masuk angin. Salah satu peraturan polisi. Karena peraturan polisi sebelumnya ada kesepakatan dulu dengan polisinya. Terus apa lagi? Mungkin kebanyakannya itu Bu karena ada punishment ya. Ya. Karena hampir mungkin hanya 10% orang yang sadar bahwa kita itu wajib memakai helm meskipun tidak ada polisi ya. Tapi ketika ada polisi itu menjadi 100% semuanya ikut. Karena apa? Ketika kita ditilang tidak punya SIM harus ada punishment, yaitu mengeluarkan uang ditilang. Karena kita tidak punya SIM ya otomatis kita pasti ditilang. Nah, kenapa? Karena jarang kebanyakan orang, kalau contoh saya misalkan mau ke alun-alun, ada dekat inilah nggak usah pakai helm. Tapi lain halnya ketika lagi operasi lodaya ya Bu ya, itu di alun-alun itu standby dari pagi sampai sore. Meskipun cuma ke alun-alun hanya 40 meter saya pakai helm. Nah jadi dari sana ya. Pakai motor bisa? Pakai motor enggak? Pakai mobil ya dong. Nah seperti itu. Jadi atas paksaan. Kalau restitusi, saya kira jangankan restitusi Bu kembali yang tadi. Dan sebelum itu kesadaran diri sendiri ya. Mungkin kesadaran itu yang sekitar 20% juga kurang kalau menurut saya. Saya pribadi pengalaman gitu. Mungkin Ibu Nur mau berpendapat lain silahkan Ibu. Maaf, bukan Bu Haji Nur. Ya, kebanyakan kita lebih didominasi oleh motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu. Salah satunya takut ditilang. Dua-duanya ada. Kalau saya mah takut jatuh terbentur. Iya, kalau supaya Ibu suka bawa motor tapi Golop.
Ya itu motivasi prinsip juga. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Di sini tidak ada kesepakatan dulu, tapi langsung aja peraturan. Ini sepihak saja dilakukannya. Ya, benar Bapak Ibu. Sepakat tidak? Jadi peraturan. Jadi simpulannya, peraturan sendiri dibuat oleh satu pihak saja, tetapi beda halnya dengan keyakinan. Keyakinan ini atas dasar kesepakatan kelas. Jadi orang lain, jadi kita bisa terlibat dalam menegakkan sebuah konsep keyakinannya, begitu. Terus selanjutnya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi untuk keyakinan itu lebih mendorongkan untuk orang itu berbuat ketimbang sekarang menegakkan sebuah peraturan. Di sini ada lingkaran nih, lingkaran bukan donat. Ada lingkaran kecil, lingkaran besar, sedang, dan besar. Di sini berawal dari peraturan kelas menuju ke keyakinan. Dari keyakinan terbentuklah sebuah lingkungan yang positif, dan dari budaya yang positif akan tercipta sebuah lingkungan positif akan tercipta sebuah budaya yang positif. Selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita bisa membuat dengan tabel T atau tabel Y. Bagaimana nih tabel T? Tabel Y ini format terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pamit, nanti akan segera saya kembalikan. Itu untuk tabel Y dari terdengarnya. Dan untuk berperilakunya biasanya timbul senyuman yang ramah. Selanjutnya ini ada biasanya untuk posturnya lebih membungkukkan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Selanjutnya terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama. Selanjutnya senantiasa berbuat baik, berbagi. Dan untuk tabel T-nya yang format, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Terus selanjutnya ada menyapa teman dan guru setiap hari, acuh kepada teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak tampak sepertinya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Dan untuk bekerjanya tidak tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Selanjutnya untuk tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu. Untuk selanjutnya tidak tampak tugas tidak diberikan. Nah, di sini masih ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini terbentuk sebuah keyakinan. Keyakinan namanya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Menghormati orang lain. Terus dari peraturannya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinannya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Peraturannya gunakan masker. Keyakinannya kesehatan, keselamatan. Peraturannya jangan berdiri di kelas atau koridor. Keyakinannya adalah keselamatan atau keamanan. Yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita dihukum oleh sebuah penghargaan, misalnya kita ini, anak ini ranking pertama di kelasnya, pasti memiliki ketika
diberikan reward oleh orang tuanya untuk jangka pendek, anak ini hukuman penghargaan ini akan efektif. Tetapi untuk jangka panjangnya penghargaan ini tidak akan efektif. Kenapa? Karena anak merasa ya sudah biasa, pasti seperti ini lagi, begitu. Selanjutnya penghargaan akan menghukum ya. Ketika anak mendapatkan ranking pertama, itu beban di dalam pundak anak, harus ranking lagi. Itu penghargaan menghukum itu. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika sebuah penghargaan, taruhlah orang anak yang bisa menulis puisi akan diberikan penghargaan. Misalnya diberikan coklat Silver Queen 5. Tetapi anak yang tidak bisa, yang menulis puisinya biasa saja, itu tidak akan diberikan penghargaan. Nanti akan tertanam pada diri anak yang menulis puisi biasa saja untuk belajar dan lebih tepat lagi untuk menulis puisi tersebut. Selanjutnya penghargaan tidak efektif. Ya, penghargaan ini tidak efektif. Contohnya, ketika kita memberikan sebuah penghargaan yang berulang-ulang, anak akan merasa biasa saja mendapat penghargaan selanjutnya. Dan untuk yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Ketika anak ini dapat ranking pertama, sebagai wali kelas kita menyanjung atau kita memberikan reward kepada anak tersebut, teman sebangkunya pasti akan merasa iri. Ih, nah sih si eta wae, nah sih si eta yang dipuji-puji teh, nah sih si eta yang dikasih reward teh, kok saya enggak. Jadi akan memunculkan rasa iri dari diri anak. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan akan menurunkan kualitas. Pertama itu penghargaan akan menurunkan kualitas ketika anak berhasil menuntaskan suatu KD dengan nilainya di atas KKM, kita berikan sebuah reward, misalnya dikasih buku novel. Tetapi untuk anak yang biasa saja, standar saja, itu sama kita, yaudah tidak dikasih. Dari sana anak yang biasa saja akan belajar dan lebih selektif lagi untuk mengembangkan kualitasnya. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Ketika seorang jurnalis diberikan uang karena mampu membuat sebuah berita dengan kreativitasnya, dan selanjutnya jurnalis yang satu lagi itu hanya sedikit saja membuat beritanya dan nanti akan bersaing juga. Selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena dihargai terus akhirnya tidak timbullah akan kesadaran sendiri. Selanjutnya tindakan guru hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk sebuah hukuman. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman juga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini merupakan sebuah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini termasuk konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah sebuah konsekuensi. Mengapa antara poin 1 dan poin 2 ini berbeda? Kalau poin 1 adalah hukuman, kalau poin 2 adalah konsekuensi. Ada perbedaannya. Kalau hukuman biasanya sifatnya ini memaksa, sifatnya ini
lebih ke ada tindakan-tindakan negatif, baik itu dari ucapan verbal ataupun yang non verbalnya. Kenapa ini adalah hukuman tetapi ini konsekuensi? Ini tidak balance dengan sekarang mencatat. Yang ini nih, maaf. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah hukuman. Tapi ketika lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini termasuk konsekuensi. Mengapa? Padahal semuanya ini merupakan sebuah hukuman ya. Kenapa? Karena ini pas pelajaran PJOK. Karena murid terlambatnya pada saat pelajaran PJOK, dan ini berkesinambungan antara konsekuensinya, yaitu melalui mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali, saling berkesinambungan gitu. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah di sini hukuman itu adalah suatu yang menyakitkan yang harus terjadi, tetapi konsekuensi itu adalah suatu yang harus terjadi sebagai akibat dari apa yang telah kita lakukan. Itu konsekuensi. Kalau hukuman bisa menyakitkan. Selanjutnya hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Begitu. Selanjutnya hukuman, anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Selanjutnya hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Selanjutnya hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Biasanya dengan hukuman itu anak itu akan membudaya berbohong. Dari kebohongan-kebohongan, dari kebohongan satu akan menutupi kebohongan-kebohongan, akan memunculkan sebuah kebohongan-kebohongan lagi. Dan selanjutnya konsekuensi, anak belajar untuk patuh terhadap peraturan. Selanjutnya hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Selanjutnya di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Untuk hukuman, identitas gagalnya adalah senantiasa menyakitkan, harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi ini merupakan sebuah pilihan. Begitu. Untuk di hukuman ini tidak nyaman untuk murid, anak-anak untuk jangka waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek saja, sedangkan restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi jelas ya, hal positifnya lebih di restitusi, karena restitusi ini di sini diberikan penguatan terhadap anak. Selanjutnya di hukuman, korban mendapatkan keadilan. Untuk konsekuensi, korban bisa diabaikan. Untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya hukuman, murid anak akan tersakiti. Untuk konsekuensi, murid anak tidak dibuat nyaman, sedangkan restitusi, murid anak mendapat penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan pada jangka waktu yang pendek, sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Selanjutnya hukuman, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut, sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervise terus menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Hukuman,
berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Untuk konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Peraturan adalah kamu harus, itu peraturan. Jadi mengharuskan, mau tidak mau. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi ditanya dulu ya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita mencari solusinya di sini bersama-sama. Untuk hukuman, murid anak akan memperbaiki peraturan. Untuk konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Selanjutnya restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman jelas negatif, konsekuensinya lebih netral. Sedangkan restitusi positif, jelas sekali, lebih bagus restitusi ketimbang hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Biasanya ada kebutuhan makan, bertahan hidup itu. Selanjutnya ada penguasaan. Rasa ingin, untuk penguasaan ini biasanya berhubungan dengan kepangkatan. Selanjutnya kebebasan. Ada kesenangan. Kesenangan ini beranak itu merupakan bermain. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol. Kita simak dulu videonya. Pak Dadan resep video. Pak Dadan video kok favorit. Pak Dadan video YouTube nih. Sampo rambut. Sambo. Rame euy. Kayak Bu speakernya hilap. Tidak ada suaranya Pak Pur. Model bener Pak. Mau benerin dulu. Ya. Oh iya. Nanti sama di dubbing sama Pak Yana. Oh tidak ada. Mulai lagi. Iya Bu. Mas. Iya. Video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Percisnya. Kedatangan Sudah laju. terlalu terlambat. Kamu
Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. saya harus ke lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, berhenti, dan Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Udah tahu kok Pak Tahu. Copot. Dendam Bapak Dewi. Bapak Dewi. Pak Daud ya mah. Ini Pak Daud. Naren, Angin baik. Aren. Oh, bukan Naren. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kata Pak Yana itu mah. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Iya, Bu. Pak Yana jadi komedi. Pak Yana gitu. Oh, Pak Yana mah gitu. Marno. Oh, Marno. Disangka ibu tidak sama kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Lebay. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Kepala sekolah Terus, kamu absen. tidak ada namanya. Kamu udah banyak. Pak, kamu berbagi itu. Coba. Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Udah, apa lagi kalau gini terus bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Apa aja kan, Be? Ini mah saya Pak. Hiperbola, ya hiperbola. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tinggi, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa sudah dan tidak sanggup membahagiakan. Ketika guru mengambil kesusahan dan rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan tidak akan menerima kondisi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman, apalagi ini teman. Ayo. Nare. Oh, ini di rumah kayak tadi. Naren dari. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Iya sayang. Tayo Iya, Pak Daud. Ini ibu saya lupa bangun saya Bu. Kamu malah menyalahkan Aduh, kamu. Iya, iya makan nih. Ini anaknya kencang. Kok Biar terlambat rame. sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Masih Bikin malu, senang Pak ibu. Demi ibu. Bisa Bu. Dan ibu sama ibu. Masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini mah pasti sih keberangan lagi Pak. Insyaallah. Ini kan memberudak sama. Cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
Perlu diingat, Mana apa ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan begitu coba lah. Baik. di sini Ya, suami, belum absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah ini yang bagus. Monitor. Ada dewa ya tadi kemudian. Ayo jangan. tempat keberangan karena sinaren. Naren. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita Ah, tentang padahal jam berapa kita harus Nah, iya padahal betul Pak. Kita Kalian jam seberapa? harus di sekolah jam 7 Bu. Bagus Pak. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Yang bagus. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Bagus. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Gaya dan gaya awal. Gaya bagus Pak. Pemantau. Manajer. Nah, ini Pak ya. Cahaya. Naren. Naren, Kain kan aduh Naren. Naren. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang kabar sudah ya, jam Kak. 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Ya Bapak Ibu, dan komandan.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ya. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Baiklah. Kira-kira selama ini kita telah menjalankan posisi kontrol yang mana dalam mendidik anak didik kita? Posisi kontrol penghukum kah? Pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum. Penghukum. Aku. Penghukum. Selanjutnya ada lagi. Kira-kira kita menjalankan posisi kontrol seperti apa? Penghukum. Penghukum. Oke. Siswa. Ya, idealnya kita sebagai seorang pendidik itu disarankan untuk melakukan posisi kontrol seorang manajer. Ketika seorang manajer tidak bisa dilakukan atau anaknya, peserta didiknya merasa kurang responsif, kita bisa melakukan posisi kontrol pada pemantau. Karena ada anaknya yang tidak responsif, jadi kita hanya melihat saja. Begitu. Di sini ada motivasi guru berbudi, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Untuk membuat orang bersalah biasanya berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa sama kamu. Biasanya ada kalimat-kalimat seperti itu. Untuk teman sendiri ada membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita bertindaknya sebagai teman. Jadi sama-sama menyalah-nyalakan untuk memantau, menghitung, dan mengukur. Untuk manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya di sini ada guru berkata, identitas gagalnya adalah penghukum, pembuat orang bersalah. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nih dari kata awas ya, rasakan. Di sini sudah ada penekanan. Penekanannya adalah diancam. Awas ya, rasakan kamu. Selanjutnya untuk pembuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, menyalahkan, mengatakannya ibu stres, jadi merasa menyalah-nyalahkan si anak tersebut. Untuk posisi teman, ini biasanya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, khususnya untuk peserta didik kita. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Selanjutnya untuk memantau apa peraturannya, manajer, apa yang kita yakini, apa yang kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita menemukan solusinya di sini untuk posisi manajer sendiri. Untuk hasilnya, untuk penghukum memberontak, menyalahkan orang lain, dan biasanya membuat orang berbohong. Untuk membuat orang bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong juga. Dan untuk teman, ketergantungan. Untuk pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi saja dia baiknya, kalau tidak diawasi ya dia kembali lagi ke habitat awalnya. Untuk manajer, menguatkan pribadi. Untuk selanjutnya penghukum di sini, murid melakukan
murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Selanjutnya untuk membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Untuk teman, murid meletakkan guru tidak sebagai orang yang sangat paling di dunia berkualitas. Tidak ada harganya ya, seperti itu. Untuk memantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya untuk manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata untuk menghukum, biarkan saja, nanti juga marah-malah lagi. Biasanya dilelewe kalau untuk penghukuman dari muridnya. Selanjutnya untuk membuat orang bersalah, biasanya ada ucapan murid, maafkan saya, karena sudah muncul rasa bersalah dalam diri muridnya. Untuk teman, saya pikir bapak, ibu teman saya ternyata begitu. Itu. Selanjutnya ada kamuflase ya di sini. Selanjutnya untuk memantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis di sini. Selanjutnya untuk manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaannya. Jadi di sini juga murid berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dampak pada muridnya untuk menghukum, mengulangi kesalahan, untuk membuat orang merasa bersalah, merasa rendah hati. Untuk teman, lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Untuk memantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Untuk manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jelaslah sangat positif kalau kita melakukan posisi manajer, posisi kontrol manajer. Selanjutnya ini bergerak antara peraturan. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu manakala kita membuat sebuah solusi untuk permasalahan yang dilakukan oleh anak didik kita. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Ini menstabilkan identitas ini, kita mengidentifikasi setiap permasalahan yang dilakukan oleh si murid. Jadi tidak langsung menghukum begitu saja, tapi kita mengidentifikasi dulu begitu. Dengan biasanya guru ini berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi karena kita adalah manusia, makhluk yang tidak luput dari salah dan hilang. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah kok. Kita pasti bisa menyelesaikannya permasalahan. Kita bisa pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi untuk menstabilkan identitas di sini tidak untuk mengambing hitamkan si peserta didik, tapi kita fokus pada solusinya. Begitu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Selanjutnya di sini ada validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai, yang tepat. Begitu. Biasanya guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya, yang baru. Di sini adalah tujuannya untuk memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, atau belong, fun, atau survival. Begitu. Jadi di sini kita ini untuk membuktikan apakah si anak ini dapat menjelaskan segala permasalahannya atau tidak. Selanjutnya di sini ada menanyakan keyakinan. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial yang ada, yang berlaku, yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Dicukupkan penjelasan saya. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, akan tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang hebat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Salam literasi. Luar biasa. Bosan? Di rumah gantung deh.
beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bukan ditanyakan, paling semacam apa ya? Izinnya Bu. Udah ditutup atau Itu dengan kawan. Enggak, maksudnya begini ya Bu ya. Dengan teori-teori yang barusan Ibu kemukakan untuk semacam dia dulu lah terhadap murid ya atau di kelas. Nah, yang sekarang saya bukan tanyakan ya, tapi sebagai perbandingan atau apa misalkan ini dengan guru-guru kita yang terdahulu, ini mereka sudah punya teori-teori seperti ini enggak? Soalnya gini misalkan, tidak sedikit siswanya yang berhasil, gitu ya, dengan sholat menurut sholat dengan mengateser teori mereka yang tanpa mengetahui hal yang barusan dijelaskan, gitu. Atau memang mereka itu sudah melakukan teori-teori ini, tapi namanya saja yang berbeda, misalkan. Ya Bu, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Karena ini juga kita berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi sepertinya orang-orang terdahulu pun sudah melakukannya, namun namanya aja mungkin yang berbeda begitu. Karena kita mengambil teori dari bapak pendidikan kita, bukan dari orang lain. Mungkin orang lain hanya menambahkan saja, kayak tadi teori William Gibson itu hanya penambahan saja. Tetapi yang lebih diutamakan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini adalah KHD, filosofi KHD. Murid memiliki potensi, murid memiliki minat bakat, murid beraneka ragam. Tugas kita menuntun, begitu. Ya, luar biasa Bu Haji dari awal sampai akhir luar biasa menjadi peserta terfavorit luar biasa. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, acara yang luar biasa ini telah selesai kita laksanakan. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama dan kita tutup juga dengan doa akhir majelis. Subhanallah. Terima kasih Bapak Ibu yang boleh untuk mengambil transportnya Bapak Ibu ya, silakan untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.